Selanjutnya tadi sudah disampaikan materi sehat. Kali ini kita akan membahas masalah syar'inya. Telah hadir alhamdulillah di tengah kita Ustadz Ami Nurbaits. Beliau adalah pengasuh konsultasi syariah.com. Monggo Ustadz Ami, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di kesempatan kali ini dalam rangka belajar bersama untuk menyempurnakan salah satu di antara syiar Islam yang akan kita laksanakan, yaitu pelaksanaan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Sebelumnya saya mau tanya, di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ikut forum ini sebelumnya ada? Berarti ini yang kedua. Kemarin ikut? Kemarin ikut? Tahun dulu. Baik. Selain beliau ada lagi? Cuman satu ya. Baik, berarti tidak ada salahnya kalau materinya saya ulang. Karena saya diundang 2 hari, bayangan saya pesertanya sama, ternyata pesertanya berbeda. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya di bagian untuk membahas sisi syar'i kurbannya. Kalau tadi kita sudah mengenal tentang sisi kesehatannya, kemudian juga ada Dr. Sony, tapi Dr. Sony kelihatannya hari ini tidak bisa hadir, nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Wikrama. Yang pertama, ada beberapa kaidah yang ingin saya sampaikan seputar masalah ibadah kurban. Pertama begini, ibadah kurban itu ibadah yang sifatnya tahunan, bukan ibadah seumur hidup. Ada banyak masyarakat yang memahami kalau ibadah kurban itu seperti akikah. Makanya mereka kalau korban itu prinsipnya kayak gini. Tahun ini korban untuk bapak, besok korban ibu, besok korban untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anaknya 3 sudah 5 kali kambing, selesai. Kemudian dia nggak korban dalam jangka waktu yang lama, sehingga orang memahami korban itu adalah ibadah seumur hidup. Padahal menurut Qatadah, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah dan yang lainnya, makna perintah Allah di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, mereka mengatakan bentuknya adalah sholat Id dan perintah untuk menyembelih, yaitu menyembelih kurban, dan itu dilaksanakan secara rutin. Sebagaimana kita melaksanakan Idul Adha rutin setiap tahun, maka kita juga kurban rutin setiap tahun. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, setiap yang mampu harus berkurban. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 34. Juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau sampai memberikan ancaman, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan tapi dia nggak mau berkorban, maka nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, nggak usah ke masjid. Itu ibaratnya kalau ada orang tua marah kepada anaknya, nek kowe ra gelem mulih wis ra usah mulih sisan. Kira-kira anak makin senang atau makin sedih, Pak? Sedih, karena berarti dia diusir. Nabi SAW mengusir sebagian umatnya gak usah dekat-dekat masjid bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Nanti kita akan lihat kira-kira kemampuan minimal berapa sehingga orang itu dituntut untuk melaksanakan korban. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Berikutnya, korban itu ibadah keluarga, bukan ibadah individu. Ibadah yang mewakili keluarga, bukan ibadah perorangan, meskipun pemilik hewannya 1 orang. Sebagaimana ini kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana cara kalian berkorban di zaman Nabi SAW? Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudhi bisyatin anhu an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imun. Dulu
seorang lelaki, seorang kepala rumah tangga, mereka berkorban dengan menggunakan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga tidak ada istilah korban untuk bapak saja, korban untuk ibu saja, atau korban untuk anak pertama saja. Tapi yang benar bagaimana? Korban atas nama kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya. Dengan cara seperti ini, maka kita tidak membatasi pahala. Semua punya peluang pahala yang sama dengan amal yang dikerjakan oleh orang tuanya. Lalu batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam korban itu apa saja? Atau siapa saja mereka? Apakah boleh misalnya saudara yang ikut gabung dengan kita? Atau barangkali mahasiswa yang ikut ngontrak di rumah kita? Mantu boleh nggak dilibatkan di situ? Coba kita lihat keterangan dari Imam Al-Baji. Saya menjumpai keterangan dari ulama Malikiyah. Saya tidak menjumpai keterangan ulama yang lain, maka di sini saya kutip ya. Imam Al-Baji mengatakan, yajuzu lil insani ayyudahya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyar. Boleh bagi seseorang untuk berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing al-wahidah, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Yang saya maksud dengan ahlul bait adalah orang yang kewajiban nafkahnya kita tanggung. Sehingga kalau ada orang yang ikut nimbrung di rumah bapak, tapi dia kewajiban nafkahnya tidak bapak tanggung, maka dia bukan termasuk ahlul bait yang boleh diikutkan. Kemudian juga yang dijelaskan oleh Ibnu Habib sama ulama Malikiyah, kana fi nafaqatihi wa baitihi. Ada dua batasan di mana orang itu boleh dilibatkan. Pertama, dia orang yang kita nafkahi. Yang kedua, dia tinggal bersama kita. Sehingga kalau ada anak yang sudah dewasa dan dia sudah berkeluarga, pisah dengan orang tua, punya nafkah sendiri, bahkan tempat tinggal sendiri, berarti di situ ada dua kegiatan korban. Korban untuk orang tuanya, nanti anak juga punya kegiatan korban sendiri dan tidak digabungkan. Ini batasan ahlul bait yang boleh dilibatkan dalam korban. Karena itulah, hadirin yang kami hormati, saya membuat kesimpulan. Jadi idealnya jumlah kurban yang ada di masyarakat adalah sejumlah keluarga muslim yang mampu. Karena kalau nanti kita punya prinsip kurban itu ibadah keluarga, kurban itu wajib bagi yang mampu, berarti seharusnya jumlah hewan kurban yang terkumpul di masjid Bapak Ibu semuanya adalah sejumlah anggota keluarga atau sejumlah kakak yang ada di masyarakat tersebut. Sekarang kita akan lihat berapa ukuran minimal sehingga orang bisa disebut punya keharusan untuk berkorban. Saya kasih judul korban minimalis ya. Korban minimal itu seperti apa? Yang pertama, hewan kurban itu tidak harus jantan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dzukranan kunna au inata." Kalau ada orang yang mau akikah anak, maka anak laki-laki diakikahi 2 kambing, anak perempuan diakikahi seekor kambing. Gak jadi masalah baik kambing jantan maupun kambing betina. Nabi SAW mengizinkan, mau akikah pakai kambing jantan maupun betina silahkan. Lalu saya menemukan keterangan Imam Asy-Syairazi, salah satu ulama Syafi'iyah, jika diperbolehkan menggunakan kambing betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini, berarti juga boleh menggunakan kambing betina untuk korban. Karena secara umum hukum antara akikah dengan korban itu sama. Meskipun di masyarakat kita ini masih dianggap aib ya. Kalau ada orang kok korban pakai hewan betina, itu dianggap nggak sempurna, dianggap aib. Saya pernah store dan waktu itu karena mungkin masalah keuangan yang menuntut saya untuk beli kambing betina. Lalu saya storekan di masjid. Sing nyembelih nggak ngerti Pak. Nah sewaktu ngeleti, iki luntungnya ning ndi kok ra ono. Dikiranya sudah saya ambil kok ra ono. Ya memang ra ono kan. Rasa digoleki gitu. Kemudian yang kedua, jadi untuk gembel kita punya batasan usia yang lebih ringan. Gembel itu boleh di usia 6 bulan. Salah satu di antara kriteria hewan kurban adalah dia harus memenuhi batas usia minimal. Nah, batas usia minimal itu dalam kurban disebut dengan musinnah. Tapi untuk gembel boleh adiknya musinnah.
boleh adiknya musinnah, yang diistilahkan dengan jada'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahu bil jada'i minad dha'ni fa innahu jaiz." Silahkan kalian menyembelih dengan gembel jada'ah, dan itu diperbolehkan. Gembel jada'ah, jada'ah itu kalau kambing, menurut ahli bahasa, domba jada'ah untuk domba itu usianya 1 tahun. Sebagian ahli bahasa mengatakan domba jada'ah usianya 6 bulan atau 7 bulan. Kalau misalnya kita mengambil pendapat bahwasanya domba jada'ah adalah usianya 6 bulan. Sekarang Bapak Ibu bisa hitung. Gembel wedok usia 6 bulan. Rego pinten, Pak? Berapa? 1 juta. Gak nyampe. Ini tergantung singkula ya. Intinya harganya cukup murah jika dibandingkan dengan umumnya binatang kurban. Baik, kalau ada orang, saya kasih perbandingan sederhana saja ya. Kalau ada orang yang ngerokok tiap hari, kira-kira setahun tabungannya berapa, Pak? Andai kan dia nggak ngerokok. Alhamdulillah. Baik, biasanya ya, idealnya orang ngerokok itu sehari berapa bungkus? Kok idealnya? Ini nggak ideal ya. Umumnya berapa bungkus? 1 misalnya, anggap saja 1. Berarti kira-kira per hari berapa, Pak? 20.000 ping. 350 saja ya, jangan banyak ya. 350 kali berapa itu? Hah? Bisa ngerokok tapi nggak bisa korban, Pak? Hah? Kecut. Itu urusan mental sebenarnya. Orang bisa latihan. Kita merasa aneh. Dia bisa mengupayakan nyicil toko rokok tiap hari ini, ikut disembung terus ya, disambung. Mungkin sekilo dia ngerokok setahun. Tapi subhanallah ketika musimnya kurban, mereka banyak yang tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang punya tabungan 1 juta ke atas dan itu nganggur, dalam arti ketika dipakai kurban tidak mempengaruhi nafkah keluarganya, seharusnya orang seperti ini sudah bisa kurban. Makanya kalau target di tempat Bapak Ibu, kita memberikan motivasi kepada masyarakat, pokoknya kurban itu sebuah keurusan. Jangan cuma yang korban itu saja. Kita kan kadang kayak gitu ya. Sing korban enggak Pak A B C D, ya mau ikut tok. Ora tambah-tambah. Yang sama korban tenaga. Nah, kita berharap jumlah binatang korban itu lebih banyak sehingga nanti barangkali bisa kita salurkan ke negeri-negeri atau ke daerah-daerah yang masih kurang dalam masalah ini. Berikutnya, kurban itu untuk takwa. Dalam arti begini, pertimbangan kurban itu bukan masalah banyak dan sedikitnya daging, bukan masalah gemuk dan kurusnya hewan. Tapi masalahnya adalah sejauh mana kamu lebih sesuai sunnah. Saya kasih contoh. Kalau ada 2 binatang, yang satu gemuk, tapi telinganya cacat, tanduknya patah, mungkin dia pincang, tapi gemuk. Yang satu lebih kurus, telinganya sempurna, tanduknya sempurna. Kira-kira kita lebih milih yang mana, Pak? Wah, ini kan lemu, dagingnya oke, badine banyak. Bukan perhitungan itu. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Sehingga ukurannya itu sejauh mana Anda lebih sesuai kepada aturan syariat. Ulama beda pendapat. Mana yang lebih afdol? Kambing ataukah sepertujuh sapi? Jadi kalau misalnya kita dari sisi nilai itu kurang lebih sama ya, seekor kambing ataukah sepertujuh sapi. Kalau pakai perhitungan hasil lebih banyak mana, Pak? Sapi. 7 kambing kalau dikumpulkan hasilnya tidak sebanyak seekor sapi. Tapi kata An-Nawawi, wa sab'atun minal ghanam, 7 kambing itu lebih afdal dibandingkan seekor sapi. Meskipun secara keabsahan sama. Secara keabsahan nilainya sama. Tapi kalau dari sisi afdaliyah, mereka yang menyembelih kambing lebih banyak dibandingkan
secara afdaliyah lebih afdal dibandingkan mereka yang ikut urunan sapi. Salah satu di antara alasannya adalah kurbannya Nabi SAW itu tidak pernah 1/7 nyawa, tidak pernah 1/sekian nyawa, tapi beliau penuh 1 nyawa, atau bisa lebih dari 1 nyawa, sehingga lebih, kalau dari sisi pahala lebih sempurna mereka yang berkorban kambing dibandingkan mereka yang ikut urunan sapi. Tapi kalau sapi sendirian ya lebih sempurna dibandingkan seekor kambing ya. Selanjutnya ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam masalah fikih kurban. Yang pertama adalah aturan memilih hewan, yang kedua aturan penyembelihan, dan yang ketiga aturan pemanfaatan. Sederhana seperti ini. Kalau kita menghadapi ibadah, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pra ibadah, ketika ibadah, dan pasca ibadah. Anda mau umroh, apa yang harus kita lakukan sebelum, ketika, dan sesudah umroh. Ibadah yang lainnya juga seperti itu, termasuk diantaranya kurbannya. Apa yang harus kita lakukan ketika, sebelum, ketika, dan setelah. Baik, semoga ini bisa kita selesaikan di forum ini ya. Yang pertama adalah tentang fikih pemilihan hewan kurban. Ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika kita mau memilih hewan kurban. Kriteria hewan kurban terkait jenis, usia, dan bebas cacat. Jenis dan usia ini syarat, bebas cacat ini penghalang. Sebagaimana dalam sholat ya. Apa syarat sholat? Wudu. Berwudu ngentut. Wudumu sah, tapi setelah wudu kamu ngentut, ada penghalang, sehingga menyebabkan sholatmu tidak sah. Kita coba lihat sekarang jenis hewan. Kita sepakat jenis hewan berdasarkan firman Allah di ayat surat Al-Hajj ayat 28 adalah bahimatul an'am. Dan pengertian bahimatul an'am dengan ijma' ulama meliputi 3 hewan, onta, sapi, dan kambing. Kalau kebo gimana Pak? Nah, kebo masuk kategori sapi. Sebagaimana kambing ada 2, ada kambing biri-biri dan ada kambing Jawa. Selanjutnya tentang usia hewan korban. Bagian ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dr. Heru ya. Nabi SAW memberikan batasan tentang usia hewan korban. Jadi binatang itu kan masing-masing usia itu dalam bahasa Arab ada namanya. Seperti kita, kalau kita kan cuma punya 2 ya, negak pedet, sapi. Kakaknya pedet apa Pak? Sapi. Adine pedet? Sama ya. Kalau orang Arab enggak, kecil itu ada namanya sendiri. Begitu lahir ada namanya. Nanti atasnya jadi jada'an. Nanti atasnya lagi jadi musinna. Atasnya lagi ibnu labun. Atasnya lagi ada istilah lagi. Jadi mereka binatang itu di masing-masing tahapan punya nama tersendiri. Kalau kita cuma punya 2 tadi ya, negak cempe, wedus. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Janganlah kamu menyembelih kecuali hewan musinnah, kecuali kalau kalian mengalami kesulitan, silahkan menyembelih gembel jada'ah. Tadi sudah kita sebutkan ya. Coba kita lihat batasan musinnah. Menurut pendapat jumhur ulama, musinnah untuk kambing itu genap usia 2 tahun. Musinnah untuk sapi genap usia 2 tahun pula. Sedangkan onta 5 tahun. Terus dari mana kita bisa tahu batasan angka itu? Itu adalah kembali kepada makna bahasa dari kata musinnah. Karena ini pakai bahasa Arab, lalu kita lihat seperti apa bunyi kamus bahasa Arab. Nah, mereka kemudian menyebutkan khilaf di antara para ahli lughah, ahli bahasa. Ada yang mengatakan kambing itu disebut musinnah jika genap 1 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi kalau Anda pilih kondisi yang aman, silahkan genapkan 2 tahun. Baik. Selanjutnya ada kasus seperti ini ya. Tadi disinggung. Yang menjadi acuan itu waktu ataukah untu. Karena misalnya ada kambing yang usianya atau sapi yang usianya sudah 2 tahun tapi durung poel. Ada yang sudah ditetel tapi belum 2 tahun. Nah, kita tahunya ini sudah 2 tahun atau tidak, itu informasi dari siapa? Kejujuran dari pihak penjual. Makanya berbahaya kalau penjual itu nggak terbuka, dia nipu. Ngaku wis 2 tahun padahal misalnya belum genap. Padahal itu terkait keabsahan ibadah seseorang.
Tapi bagi panitia, dia punya komitmen sebisa mungkin menjaga prinsip keabsahan ini ya. Anda betul-betul carikan penjual yang amanah sehingga memastikan bahwasanya usia hewan itu sudah genap musinnah, sehingga sah untuk dipakai sebagai hewan korban. Tayyib. Sekarang kalau kasus tadi sudah 2 tahun tapi belum poel, atau sebaliknya poel tapi belum 2 tahun. Jawabannya, saya mencari-cari referensi yang menjelaskan tentang masalah ini. Ketemu keterangan yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Dr. Hisamuddin Affana. Beliau berasal dari Palestina tapi tinggalnya di Saudi. Beliau menjelaskan tentang masalah poel dan angka waktu tahun itu. Jadi disebut musinnah itu dari kata sinnun yang artinya gigi. Karena biasanya umumnya hewan kalau sudah berusia musinnah maka dia mengalami poel, ganti gigi, duhurusin. Jadi giginya nampak yang baru. Cuman itu bukan acuan, sehingga acuannya kembali kepada waktu, bukan kepada untu. Masalah untu itu umumnya terjadi seperti itu. Sehingga kalau nggak umum, ya kita biarkan apa adanya. Gantinya gigi itu bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dipengaruhi oleh ulah manusia. Ada nggak obat yang mempercepat rontok gigi? Oh nggak ada ya. Karena UGM sendiri belum membuka fakultas kedokteran gigi hewan ya. Jadi baru terpisah ada fakultas kedokteran hewan dan fakultas kedokteran gigi yang belum ada gabungannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian terkait cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Yang pertama, cacat yang membuat batal. Yang kedua, cacat yang sifatnya makruh. Yang ketiga, cacat yang enggak ngefek. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk kurban. Ini disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 cacat yang menyebabkan tidak sah. Beliau pakai isyarat tangan. Lalu para ulama memahami adanya isyarat tangan menunjukkan kalau ini adalah membatasi. Berarti kalau di luar 4 ini masih diizinkan untuk dipakai korban. Apa saja itu? 4 itu adalah al-aura'u al-bayyin auruha. Buta sebelah matanya yang jelas butanya. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Berikutnya al-arja al-bayyin dhal'uha, pincang yang jelas pincangnya. Dan yang terakhir adalah al-kabiratu allati la tunqa, yang sangat kurus seolah-olah sampai tidak punya sumsum. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jelas butanya, jelas sakitnya dan seterusnya. Tayyib. Baik Bapak Ibu, kalau yang dimaksud jelas itu, ini buta, jelas butanya. Itu jelas menurut manusia atau jelas menurut kambingnya? Menurut. Sehingga misalnya begini, manusia melihat, oh ini normal, dilihat normal, dites normal. Tapi jane kambing, aku ini wuto, tapi reso kondo. Itu boleh nggak dipakai korban? Boleh. Kenapa? Kambing gregesi itu reso ngomong Pak. Barangkali malam harinya dia kehujanan atau kedinginan, gregesi dia waktu pagi, dia sakit. Cuman sakitnya belum begitu nampak. Kita kalau sudah gejala pilek itu kan pusing Pak ya. Mungkin dasi ngeluh, mungkin apa. Nah kambing ora kondo. Nah terus gimana Pak? Mau dikasih antibiotik ya nggak ngerti gitu. Maka batasan buta, sakit dan seterusnya dijelaskan oleh para ulama. Jelas butanya itu adalah jelas buta menurut orang yang menilainya, bukan menurut hewannya. Karena kalau binatang nggak bisa dijadikan standar. Sebagaimana jelas sakitnya adalah menurut manusianya, bukan menurut hewannya. Karena itu jika sakitnya belum jelas, misalnya masih kelihatan sehat, tapi sebenarnya dia sakit. Sebenarnya dia sakit, cuman nggak nampak di permukaan, maka masih boleh dijadikan sebagai hewan korban. Kemudian untuk pincang, yang jelas adalah pincang yang tidak bisa berjalan normal. Salah satu acuannya kalau dia jalan bareng yang lain, dia selalu ketinggalan di belakang. Tapi kalau dia bisa lari menyusul yang lain, sehingga sekalipun pincang tapi dia bisa jalan cepat,
maka ini masih bisa dipakai untuk korban. Baik, ada pertanyaan kemarin ya. Bukan pertanyaan di forum kemarin ya. Kalau ada hewan yang sudah dibeli dalam kondisi sehat, terus ketika diturunkan dari kendaraan ya, terus pincang, pokoknya mengalami cacat, itu boleh nggak dipakai untuk korban? Jelas pincangnya ya. Misalnya kecepit terus sampai patah tulang misalnya ya. Baik, makanya Dokter Sony kemarin menyarankan kalau kita menurunkan hewan, begitu truk itu dibuka tutupnya, jangan langsung dipaksa keluar. Biarkan dia beradaptasi dengan kanan kirinya. Mungkin dia kenalan dulu dengan sapi-sapi cewek di sekitarnya ya, atau berkenalan dulu dengan lingkungannya. Biar dia ketika turun itu karepe dhewe, bukan atas paksaan manusia. Nah terus dikasih bantuan misalnya bantalan pasir atau apa, itu akan lebih meringankan dia. Baik. Nanti insya Allah Dr. Wikrama akan memberikan penjelasan itu lebih detail. Batasnya begini hadirin. Jadi dalam fikih korban itu ada istilah ta'yin. Ada istilah ta'yin. Saya punya buku tentang fikih korban sudah diterbitkan, tapi penerbitnya ada di Bekasi. Bukunya nggak sampai sini, Pak. Penerbitnya Rumah Ilmu. Jadi dalam fikih korban itu ada istilah ta'yin. Apa itu ta'yin? Menegaskan kalau hewan ini akan dijadikan sebagai hewan korban. Misalnya ya, takmir kulaan sapi 10, tapi pemiliknya belum ada, ya pokoknya disediani saja sapi 10, ditaruh di peternakan, kemudian ketika hari H yang baru punya pemilik sahibul korban hanya 9, masih sisa 1. Tapi semuanya sudah dibayar oleh takmir. Sehingga yang satu ini masih dicarikan siapa 7 orang yang mau nanggung pembelian sapi ini. Tapi semuanya dibawa ke masjid. 2 cacat. Pertama sapi yang belum punya pemilik, yang kedua sapi yang sudah punya pemilik. Yang sudah punya pemilik itu disebut sapi yang sudah ditakyin. Ini punyanya Paijo, Painem, Paidi, Mukidi, dan seterusnya sampai 7 orang. Maka ini sudah ditakyin, sapi ini punya 7 orang, mau dijadikan sebagai hewan kurban. Ini kalau cacat nggak ngefek, kecuali jika cacatnya karena keteledoran manusia. Sementara yang kedua, yang dia belum ditakyin, belum punya pemilik, dia kalau cacat, ini kan kemarin belinya sehat, sampai di tempat cacat, wis ra apa disembelih wae, sapa sing gelem tuku monggo, regani murah, nggak boleh, karena dia belum di ta'yin. Dipahami ya? Jadi ta'yin itu adalah ditegaskan hewan ini akan saya pakai korban. Nah, ketika mengalami cacat di luar keteledoran manusia, maka itu tetap sah untuk dijadikan sebagai hewan korban. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk yang contoh menurunkan sapi itu termasuk keteledoran manusia. Kalau sampai ada keteledoran, misalnya diseret, dipaksa sampai nggak normal batas. Nanti mungkin Dokter Wikrama lebih tahu ya. Ini cara mengeluarkan yang normal dan yang tidak normal bagaimana. Kalau masih di batas normal, berarti tidak teledor. Tapi kalau sudah di luar SOP normal, nah ini kita bisa sebut itu teledor. Selanjutnya cacat yang menyebabkan makruh. Ada hadis yang menyebutkan bahwa telinga sobek, kemudian tanduk pecah, ini statusnya tidak boleh dipakai untuk hewan korban. Tapi hadis ini hadis yang dhaif. Karena itu para ulama menggolongkan cacat seperti ini hanya sampai pada taraf makruh dipakai untuk korban. Sehingga hewan yang makruh itu adalah ketika yang luka bagian mana? Yang nggak sempurna bagian telinga dan tanduk. Selanjutnya cacat yang nggak ngefek. Dia nggak ngefek karena nggak ada dalil sama sekali, dan tidak lebih parah dibandingkan cacat jenis yang pertama. Maka seperti ini cacat yang tidak diperhitungkan. Kemarin ada pertanyaan, apa hukum korban sapi sanglir? Tahu sanglir Pak ya? Sanglir itu hanya punya telur 1. Jadi skrontumnya isinya cuma 1, dan bahkan kadang kosong.
Kalau seperti itu boleh nggak dipakai hewan kurban? Nabi SAW pernah berkorban dengan kambing yang dikebiri. Loh, kambing kok dikebiri, ini kan cacat. Justru ketika dia dikebiri, proteinnya itu tidak keluar. Maka itu akan lebih mendukung penyempurnaan daging. Sehingga dia lebih manfaat bagi daging hewan itu sendiri dan bagi manusia yang memakannya. Karena itu hukumnya diperbolehkan. Contoh cacat yang tidak ngefek, ompong, nggak punya ekor, bunting, misalnya hidungnya hilang misalnya. Ini cacat-cacat yang nggak ngefek. Termasuk misalnya trundul, ya. Kok bulunya hilang di atas, nggak masalah. Ini cacat yang nggak ngefek. Berikutnya kita akan membahas, kalau tadi sudah selesai tentang masalah pemilihan binatang kurban, berikutnya adalah tentang proses penyembelihan. Saya menyebutkan tentang syarat menyembelih syar'i. Kurang satu saja sembelihannya batal. Jika kurang satu sembelihannya batal. Sedangkan pelengkapnya itu sifatnya hanya sunnah. Apa saja yang ini tidak boleh ada yang kurang. Pertama, orang yang menyembelih harus punya niat. Makanya orang gila nggak boleh nyembelih. Yang kedua, yang menyembelih harus muslim dan ahli kitab atau ahli kitab. Kita insya Allah sepakat hal ini ya. Yang ketiga, ketika melukai hewan, dia punya maksud menyembelih. Karena itu jika tujuannya bukan untuk menyembelih, misalnya untuk menjaga diri, ada orang bawa tombak, tiba-tiba sapi datang terus ditombak, kena lehernya, mati, ya. Sapinya yang mati ya, bukan orangnya. Maka boleh nggak ini dimakan? Nggak boleh, karena tujuannya bukan menyembelih ketika orang ini membunuh sapi tadi. Kemudian yang keempat, apakah disyaratkan untuk punya niat dimakan? Misalnya mahasiswa kedokteran hewan mau menyembelih seekor kambing, tapi untuk penelitian. Waktu nyembelih niatnya nyembelih, bukan niatnya membela diri, sehingga dia bisa nyembelih dengan normal. Tapi tujuannya untuk penelitian. Yang diteliti hatinya, paru-parunya, jantung, ginjal dan seterusnya. Dagingnya itu boleh nggak disate? Ada khilaf di antara para ulama. Dan salah satu di antara yang berpendapat, harus diniatkan untuk dimakan. Sehingga nyembelih untuk latihan atau untuk penelitian itu tidak halal dimakan. Kemarin ada praktek nyembelih ya. Hari ini ada nggak? Ada. Ya, nanti tolong yang nyembelih niatnya untuk dimakan. Jangan cuma untuk pertunjukan. Kalau untuk latihan nyembelih pertunjukan, selesai disembelih, nah ini daging yang haram dimakan ya, kasihan nanti. Langsung dimasak. Masya Allah ya. Baik. Ada satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran, fama fawqaha illa bihaqqiha, illa sa'alahu Allah azza wa jalla anha." Apabila ada seorang muslim, ada seorang manusia yang membunuh emprit, dia membunuh emprit, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepadanya, akan meminta pertanggungjawabannya. Kemudian sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Yadbahuha fayakuluha wala yudayya'u ra'saha wala yuqta'u ra'suha biramyin biha, atau yarmi biha. Haknya adalah disembelih untuk dimakan dan tidak dipatahkan lehernya, kemudian dibuang. Sehingga kalau ada orang yang menyembelih tapi niatnya tidak untuk dikonsumsi, ini bisa menyebabkan sembelihannya haram dikonsumsi. Selanjutnya, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Insya Allah kita paham ya. Tidak diikrarkan untuk selain Allah. Misalnya mengucapkan dengan nama Kanjeng Sunan siapa, Bismil Kanjeng Sunan, nah, ini berbahaya, ini kesyirikan. Yang ketujuh, harus menyebut nama Allah, mengucapkan Bismillah, dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian ulama mensyaratkan bacaan Bismillah harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Kalau bacaan Bismillahnya jauh sebelum menyembelih, maka ini tidak dihitung sebagai bacaan Bismillah ketika menyembelih.
Yang perlu diwaspadai adalah yang baca bismillah itu yang menyembelih bukan pak kaumnya. Saya pernah melihat ada jagal yang menyembelih. Kemudian ketika jagalnya ini menyembelih, yang baca doa pak kaumnya. Doa wonten nggih Pak. Sak lembar Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Tak perhatikan kayaknya jagalnya itu mingkem tok. Nah, terus nyembelih. Nah, ini yang baca bismillah salah tempat. Harusnya yang menyembelih bukan pak kaum. Ini bisa berbahaya karena kalau ini terjadi berarti hewan ini disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Janganlah kalian memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Dan Allah sebut ini sebagai binatang fasik. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Nah, terkait persyaratan ini hadirin, yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Dan jika kita sepakat bahwa syarat muslim kudu sholat, berarti jagali kudu. Nah, makanya ngundang jagal itu di samping tadi yang diingatkan oleh Pak Dr. Heru, masalah higienitas, kebersihan dia, orang mak-mak daging seenaknya, kadang nginjak-nginjak daging. Termasuk juga masalah status dia sebagai muslim. Sehingga Anda bisa pastikan jenengan sholat boten. Boten, mohon maaf, jangan sampai dia disuruh untuk menyembelih. Biar yang lain saja, misalnya takmir, yang bisa dipastikan ini muslim, bukan muslim abangan. Ya, ngeklaimnya muslim tapi ratau sembahyang, ratau sholat, ratau poso dan seterusnya. Baik, selanjutnya alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai. Berarti kalau tumpul tidak bisa melukai, ini tidak sah sebagai penyembelihan. Ada metode stunning ya, stunning itu ditembak ya. Itu dikejutkan otak ya, sampai dia itu mati atau pingsan? Pingsan. Setelah pingsan dia tetet. Ini bukan menyembelih yang syar'i. Yang 9 harus sampai mengalirkan darah di tempat yang benar. Baik. Sekarang apa yang dimaksud mengalirkan darah di tempat yang benar? Tempat yang benar dalam mengalirkan darah. Jadi nyembelih itu ada dua ya. Ada dua istilah. Ada dzabh, ada nahar. Ada dzabh, ada nahar. Dzabh itu menyembelih di ujung leher. Nahar itu menyembelih di pangkal leher. Contoh nahar itu onta. Nah, biasanya hewan yang lehernya panjang itu nahar. Onta, jerapah, itu pakai nahar. Sedangkan hewan yang lehernya relatif pendek itu pakai dzabh, yang ada di ujung leher. Baik. Dalam kondisi normal ya, untuk selain onta, maka nyembelihnya ada di ujung leher yang disebut dengan dzabh. Sedangkan untuk onta di pangkal leher yang disebut dengan nahar. Kalau kondisinya tidak normal, boleh dimanapun, yang penting melukai dan mematikan. Misalnya gimana Pak? Sapi nyemplung sumur. Nah, nyemplung sumur yang berada di atas apanya Pak? Nah, bokonge misalnya. Nah itu kalau digoleki ndase, ya, nanti sing nyembelih mati dhisik. Maka yang bisa dilakukan adalah ditombaki saja dia, nah, sampai keluar darah terus mati karena keluar darah tadi. Selanjutnya halal untuk dikonsumsi. Dia menjadi sayd. Dia menjadi sayd. Berarti cara membunuh hewan yang halal itu ada 3 ya. Dzabh, nahar, sayd. Dzabh, nahar, sayd. Sayd itu berlaku ketika kapan? Dia tidak bisa disembelih secara normal. Misalnya sapi lari dan seterusnya. Jam berapa nih? 11. Kurang 15 menit. Baik. Kemudian keterangan Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah bahwa penyembelihan sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Yang pertama, terputus tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat leher, wadajan atau wadajain. Ini adalah keadaan terbaik jika terputus 4 saluran ini.
Yang kedua, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan satu urat leher. Sembelihannya sah, halal, boleh dimakan meskipun derajatnya lebih rendah dibandingkan yang pertama. Misalnya sapi, ketika bapak menyembelih ternyata bagian bawah susah untuk kita jangkau dengan pisau karena ketotok misalnya tataan ya atau kayu. Nah, yang penting bagian atas sudah Anda pastikan terputus uratnya, yang sebelah kanan dan kiri ya. Atas bisa terputus sementara yang bawah nggak bisa, maka ini masih sah disebut sebagai hewan yang disembelih yang halal. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa dua urat leher. Ulama berpendapat sembelihannya tetap sah, dan ini pendapat yang lebih benar karena syarat yang disampaikan Nabi SAW adalah yang penting mengalirkan darah dengan alat yang bisa melukai. Maka kalau tadi ada pertanyaan, ada ayam di angkringan cuman putus tenggorokannya saja dan kerongkongannya, dan bapak ibu lihat ini putus tenggorokan kerongkongan, maka insya Allah masih sah ya, insya Allah masih sah. Nah, itu nyembelihnya pripun pak, nganggo bismillah atau tidak? Nah, saya tidak bisa menyaksikan yang kayak gitu ya. Baik, berikutnya tentang masalah distribusi hewan korban. Yang pertama ini, gaji jagal dengan kulit korban, hukumnya nggak boleh Pak. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menangani onta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan semua aksesoris onta. Aksesoris onta itu talinya, keluhnya, yang ada di punuknya, itu nggak boleh dijual. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan jagal itu dengan uang pribadi kami, sehingga tidak ganggu hewannya. Karena ini semuanya sudah dipersembahkan untuk Allah, maka tidak boleh ada sebagian yang memberikan keuntungan secara materi, dalam arti ada transaksi jual beli dengan membayar bagian dari hewan korban, dan mengupah itu termasuk transaksi materi ya. Karena itu kewajiban kita yang harus kita bayarkan kepada para jagal, maka dibayar dengan uang pribadi. Nggak salah kalau kemudian di masing-masing masjid setiap sahibul korban dikenakan biaya tambahan, nek sapi 250, nek wedhus 100 misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Cuman kan biasanya begini, itu masih kurang ya Pak. Sebenarnya kalau biaya penyembelihannya insya Allah cukup. Yang mahal itu ubo rampe nih Pak, pangan, jajan, terus apa lagi Pak, deklit, rokok. Itu yang banyak. Sehingga kalau cuma mengandalkan iuran sahibul korban masih kurang. Akhirnya yang jadi korban apa? Kulit didol. Nah, coba nanti kita lihat. Menjual kulit kurban membatalkan hewan kurban, membatalkan ibadah kurban. Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada korban baginya. Tidak ada korban baginya maksudnya gimana? Gak sah korbannya. Itu pelanggaran yang kadang dilakukan oleh sebagian takmir. Ini biaya kita masih kurang. Nah, daripada nanti jaluk menayo isin, akhirnya yang jadi korban kulit, tengkleng, kepala itu dijual. Hasilnya dipakai untuk menutupi kekurangan biaya untuk operasional yang ada di masjid tersebut. Tayyib. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana solusi yang bisa kita lakukan. Prinsip yang perlu diperhatikan terkait posisi panitia. Jadi panitia kurban itu statusnya adalah wakil dari sahibul kurban. Saya setorkan hewan kurban saya wakilkan kepada Bapak, tolong diproses. Karena itu apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban. Karena kaidahnya wakil itu menggantikan yang diwakili.
Panitia korban tidak diizinkan menjual kulit korban, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional, karena sama dengan menjual hasil korban yang manfaatnya kembali kepada pemilik korban, sebagaimana tadi keterangan Ali. Sehingga biaya untuk penyembelian, biaya untuk pengeletan itu dikeluarkan dari biaya pribadi. Nah, kalau memang nilainya mahal, ya kita bayar mahal. Satu sapi berapa, Pak? 1 juta, terima beres. Ya sudah, kita bayar 1 juta. Urunan wong pitu. Kurang, Mas, tambah rokok. Tak ganti permen mau nggih, Pak? Kalau dia minta seperti itu, kita kasih. Sebagaimana transaksi jual beli jasa pada umumnya. Nek jenengan ngeterno saya ke sana itu bayar berapa? Jadi kita tawar menawar, ya. Baik. Tapi tidak boleh mengorbankan bagian dari hasil kurban. Baik. Ada juga istilah yang barangkali perlu kita luruskan. Takmir masjid disebut amil, karena amil minta jatah, sehingga panitia punya jatah khusus 5 kilo. Baik, istilah amil itu hanya ada pada zakat. Maka Ali bin Abi Thalib tidak menyebut dirinya sebagai amil, tapi statusnya wakil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bedanya amil dengan wakil gimana? Kalau amil boleh mengambil sebagian dari objek. Amil zakat itu kan diberi hak zakat, ya, termasuk 8 asnaf. Tapi kalau korban nggak ada, Pak, istilah amil. Barangkali jenengan baca kitab fikih yang nemu amil korban, nanti boleh disampaikan ke Pak Dr. Wikrama biar nanti diteruskan ke saya. Di sini ada keterangan Asy-Syaukani, wal amilina 'alaiha, yang dimaksud al amilina 'alaiha yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Itu maknanya adalah as-su'ad wal juba alladzi yab'atsuhumul imamu litahsiliz zakat. Mereka adalah petugas yang diutus oleh pemimpin untuk menarik zakat. Dan itu tidak ada dalam istilah ibadah penyembelihan kurban. Maka kita tidak benarkan ketika ada takmir yang menyebut dirinya amil. Sebagai konsekuensinya, maka amil berhak untuk dapat jatah khusus, terus menentukan sendiri. Ya, ini nggak boleh, ya. Selanjutnya ada permasalahan. Kalau kita nggak boleh menjual kulitnya atau menjual kepalanya, mosok dinekno wong kok dicacah-cacah kulitnya, disoek-soek, ya, dibagi, ada yang dapat setengah meter, ada yang dapat. Ini justru akan merusak, tidak manfaat. Boleh nggak dijual terus uangnya disedekahkan? Oh, ini perhatikan, dijual uangnya disedekahkan, atau ditukar daging terus dagingnya dibagikan, sehingga tidak ada yang kembali kepada takmir, panitia, atau kepada jagal sebagai upah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat Hanafiyah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Tabyinul Haqa'iq, salah satu kitab mazhab Hanafi. Penulis mengatakan, walau ba'ahuma bid-darahim liyatasaddaqa biha jaza li'annahu qurbatun katasadduqi bil jildi wal lahmi. Kalau ada orang yang menjual kulit dan tengklengnya ditukar dengan uang kemudian disedekahkan, hukumnya boleh, karena ini termasuk ibadah sebagaimana sedekah dengan menggunakan kulit dan daging. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya dilarang, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Asy-Syaukani mengatakan, jumhur di sini Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Asy-Syaukani mengatakan, ittafaqu ala anna lahmaha la yuba'u fakadzal julud wa ajazahu al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah. Qalu wa yusarrafu thamanuha masrifal udhiyah. Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula kulitnya. Meskipun ada pendapat yang lain seperti pendapat Al-Auza'i, Imam Ahmad yang tadi masuk di kategori pendapat yang pertama. Baik, kita masih memberikan toleransi untuk masalah ini, untuk bagian yang kedua ini.
Jadi kalau misalnya takmir merasa kerepotan, iki kulit numpuk ora ono sing ngatur, terus ada bakul datang, wis ditebas piro Mas? Duit datang, masukkan ke masjid, silahkan. Atau diserahkan ke panti asuhan atau pondok pesantren atau orang miskin di sekitar masjid, silahkan. Tidak perlu izin sahibulnya ya? Sebelumnya harus ada pernyataan dari sahibul, karena kita statusnya wakil. Hukum asalnya kan tidak boleh dijual ya, sehingga kalau keluar dari hukum asal harus ada pernyataan dari sahibul. Tapi disinggung panitia merupakan wakil dari sahibul. Betul, wakil berarti dia harus melakukan sesuai kondisi normal. Kalau nggak normal, misalnya begini, Pak, tukokno ji Samsung, ternyata sampai tujuan yang ada jarum. Kita tanya dulu nggak? Oh, saya kan wakil pemilik duit, pokoknya yang penting untuk rokok. Ya tidak, merek itu beda. Jadi perintahnya apa, itu yang dilaksanakan. Keluar dari jalur itu, tanya dulu. Jadi nanti di kepala atau kulit itu ada izin dulu. Yang bagus, setiap sahibul korban dikasih 1 lembar MOU ya. Pernyataan dari takmir. Takmir menyatakan bahwa nanti dalam pengelolaan yang akan kami lakukan, 1 misalnya, sebagian hasil korban akan dimasak untuk makan bareng. Yang kedua, kulit akan kami jual, hasilnya kami sedekahkan ke, ya nggak boleh nyebut gereja A ya, ke masjid atau pondok pesantren apa, rumah tahfidz apa. Beliau nyatakan setuju atau tidak, tanda tangan. Nah, berarti kita sudah mendapatkan amanah dari pihak sahibul korban untuk menggunakan sebagaimana yang kita sebutkan. Boleh juga ya, karena tulisan dengan lisan itu sama. 2 menit lagi Ustaz. 2 menit lagi ya. Gimana, materinya masih ada gitu? Satu dulu. Kalau sahibulnya nggak setuju, berarti takmir boleh menolak, monggo jangan cari masjid yang lain. Loh, sah-sah saja. Lah kan kita tidak dipaksa dalam posisi ini ya. Baik. Memberi kulit ke takmir. Di sini ada beberapa kesimpulan ya. Infak masjid digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Maksud saya begini. Kadang ada takmir kekurangan dana, sing grogoti infake masjid. Sehingga waktu Idul Adha itu menguras banyak sekali infak. Loh kenapa? Ini kan kotak infak masjidnya dipakai untuk kepentingan bersama. Oh nggak bisa Pak, karena kurban dengan masjid itu 2 kegiatan yang berbeda. Meskipun pelaksananya takmir, dan biasanya kan takmir membuat sub ya, panitia kurban khusus. Karena itu tindakan seperti ini termasuk penyalahgunaan infak masjid. Baik. Jika tujuannya untuk mengganti biaya operasional yang diambilkan dari dana takmir, maka ini bayar utang ke takmir. Karena statusnya berarti di sini yang dilakukan adalah meminjam kas masjid dan nanti harus dikembalikan ke kas masjid. Kecuali kalau kontak infaknya itu dikasih pernyataan, infak bulan ini semuanya akan digunakan untuk operasional kegiatan korban di masjid A. Nah itu silahkan nanti dipakai. Berarti orang yang nyemplungkan duit ngerti, oh duitku mau dipakai untuk itu, bukan dipakai untuk biaya listrik atau yang lainnya. Baik, kemudian jika tujuannya untuk operasional masjid, maka statusnya wakaf bagi masjid. Solusinya ini Pak, silakan buka donasi ke warga. Kalau 17-an kita bisa lakukan seperti itu, kenapa korban tidak? Padahal ini juga kegiatan untuk umum. Pak, ada warga non muslim ya, dia nggak usah ditarik gitu aja kan. Wallahu ta'ala alam, pas jam 11 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.